Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ibatul lil muttaqin. Wala udwana ila 'alaz zalimin. Wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai' fa innallaha bihi alim. Surah Ali Imran ayat 92. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan kurnia-Nya itulah kita bisa melaksanakan kegiatan kebutuhan harian kita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani antara lain kehadiran kita untuk beribadah di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan semuanya itu akan tercatat dan dinilainya sebagai amal soleh, tambahan amal soleh yang kita perbuat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjung kita yang mulia, Habibullah uswatun hasanah, satu-satunya idola kita, hormat hidup kita di dunia sampai akhirat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 tadi, maka judul yang bisa diambil adalah potensi wakaf di Sumatera Barat. Arti ayat tadi, tidak akan sempurna kehidupan seseorang sebelum mereka mewakafkan sebagian hartanya
yang sangat-sangat disayanginya untuk jalan Allah. Siapa yang telah mewakafkan sebagian hartanya yang disayanginya itu, yang dipuji-pujinya itu, ketahuilah bahwa Allah mencatat dan mengetahuinya. Dari ayat ini akan terdorong dan termotivasi diri kita untuk mengeluarkan sebahagian dari harta milik kita yang halal untuk melaksanakan ibadah wakaf, karena ingin mencapai kesempurnaan hidup, untuk mencapai kebahagiaan hidup. Semuanya kita boleh dikatakan pasti ingin hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Salah satu untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, salah satu medianya adalah melalui ibadah wakaf. Sepakat ulama kita bahwa ibadah wakaf ini termasuk unsur dari ibadah jariah. Maksudnya, walaupun kita sudah meninggal dunia, maka pahala dari wakaf itu akan tetap menetes, mengalir untuk kita. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amali ila min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yantafa'ulah, aw waladin salihin yad'ulah." Artinya, apabila anak cucu Adam meninggal, maka putuslah amalnya. Mereka tidak bisa berbuat apapun lagi. Pahalanya pun juga sudah terputus di saat mereka menghembuskan nafas terakhir. Kecuali ada 3 hal yang tidak terputus, mengalir terus sampai kapan pertimbangan amal, pahala dan dosa di yaumil akhir, yakni amalan sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Nah, yang pertama adalah sedekah jariah. Wakaf adalah termasuk kategori sedekah jariah. Sedekah ini pahalanya tetap mengalir kapan dan di mana saja semenjak kita mengucapkan dan mengikrarkan ibadah wakaf ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pengertian wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif orang yang mempunyai harta untuk memberikan dan menginfakkan sebagian harta miliknya untuk kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat, baik dari segi agama, sosial, dan lain sebagainya. Itu wakaf. Wakaf ditinjau dari segi aspek penggunaannya terbagi beberapa macam. Ditinjau dari segi peruntukannya adalah yang pertama, wakaf khair. Artinya seseorang yang berwakaf, yang menitipkan hartanya kepada nazir, orang yang menerima sementara untuk empatkan harta wakaf, kemudian untuk kebutuhan
cucu dan anak keturunannya oleh wakaf seperti ini. Kemudian yang kedua adalah wakaf ahli, identik dengan pusaka tinggi orang Minangkabau. Pengelolaan adalah kemenakan, bukan anak, kemenakan. Mereka hanya sebagai untuk pengelola dan pengembangan. Kemenakan tidak boleh menjual, menggadai dan lain sebagainya. Untuk turun-temurun, itu wakaf ahli. Kemudian wakaf mustarak. Wakaf dari orang berwakaf adalah untuk keperluan kepentingan sosial, agama, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian wakaf ditinjau dari segi waktu, ada mu'abbad. Kita berwakaf buat selama-lamanya, sekali berwakaf sampai hari kiamat dan kelak pada yaumil akhir. Kemudian wakaf dibatasi oleh waktu, boleh. Pamannya seorang Syiah mempunyai kelebihan harta untuk berwakaf selama 10 tahun. Harta yang 10 tahun yang dititipkan pada nazir. Nazir mengembangkannya. Harta hasil pengembang itulah yang diberikan kepada mauquf alaih untuk kemaslahatan umat Islam. Dan harta yang diwakafkan tadi setelah 10 tahun dapat diambil kembali. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Wakaf ini di dalam negara kita sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2004. Di situ dijelaskan bahwa rukun wakaf itu yang pertama adalah orang yang akan berwakaf, yang kita sebut dengan wakil. Yang kedua adalah nazir, adalah orang atau organisasi yang mau mengelola harta wakaf ini sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah harta yang halal yang diwakafkan, yang ada manfaatnya. Dan yang keempat adalah ikrar wakaf, ucapan dari orang yang berwakaf kepada nazir untuk apa harta wakaf itu. Kemudian adalah orang yang berhak menerima wakaf yang kita dengar, yang kita kenal dengan mauquf alaih. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena kita terbatas waktu, tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Terakhir adalah potensi wakaf. Jumlah penduduk Sumatera Barat menurut sensus penduduk tahun 2021 lebih kurang 5.400.000 lebih. Seandainya yang mau berwakaf sadar dia untuk mencari kesempurnaan hidup seperti surat Ali Imran ayat 92 tadi, katakanlah 5% dari 5 juta orang. Tadi sudah saya hitung-hitung, baik dari unsur orang kaya Sumatera Barat, baik dari unsur pelajar kita siswi, baik dari pegawai PNS Sumatera Barat, maupun dari masyarakat umum, maupun dari perantau, sudah saya hitung selama 10 tahun uang wakaf bisa terkumpul 4 triliun. Ini luar biasa. 10 tahun kita berwakaf, masyarakat Sumatera Barat hanya 10% dari 5 juta orang, uang sudah terkumpul 4 triliun. Ini luar biasa. Kalau uang sudah terkumpul 4 triliun dari wakif, harta wakaf ini tidak boleh langsung diberikan kepada orang yang berhak. Salah satu dari keistimewaan wakaf, beda dengan ibadah lain,
Ibadah lain ada yang bersifat konsumtif, harus diberikan kepada orang berhak setiap tahun. Awal tahun dihitung dari nol kembali. Akan tapi unsur ibadah wakaf, sekali berwakaf tidak akan usah, tidak akan berkurang sepersen pun sampai kapan hari kiamat. Yang diberikan kepada mauquf alaih, orang yang berhak menerima wakaf adalah hasil dari pengembangan harta wakaf, harta pokok wakaf tadi. Inilah tugas pokok dari nazir, orang yang kita tunjuk atau yang ditunjuk oleh wakif. Siapa orang baik pribadi maupun organisasi yang akan menindaklanjuti keinginan dari wakif tadi. Itu keistimewaan dari wakaf. Oleh karenanya orang-orang Arab, pemerintah Arab, kalau ingin menimbun pahalanya untuk kaya di akhirat, mereka itu lebih cenderung memilih melalui media unsur ibadah wakaf. Sampai-sampai Arab itu menunjuk satu menteri wakaf. Semua unsur-unsur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama dan sosial keagamaan diurus oleh menteri wakaf. Sedangkan di negara kita namanya menteri agama. Itu kehebatan motivasi orang-orang Arab untuk menimbun pahalanya melalui ibadah wakaf. Salah satu contoh adalah Yayasan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai hari ini apa yang dibutuhkan oleh jamaah haji pada prinsipnya hasil dari pengembangan harta wakaf sebagai modal untuk membeli binatang sebagai dam nusuk, kebutuhan lauk pauk, makan dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh jamaah haji. Bayangkan manfaat dari kehebatan keistimewaan dari wakaf ini. Kemudian juga bersebarnya agama Islam ke seluruh benua dan negara adalah akibat dari membiayai dunia pendidikan dari Al-Azhar. Bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu dari manapun negaranya, ongkosnya adalah dari negara saja ke Mesir. Setelah itu kebutuhan mahasiswa ini dibiayai oleh hasil dari pengembangan harta wakaf. Di Sumatera Barat rencana kita, kalau cita-cita ini terwujud, katakanlah 10 tahun ini 4 triliun lebih, kita akan manfaatkan, akan membangun sarana-sarana ibadah, sarana-sarana sosial keagamaan, dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu dan membantu pelajar dan mahasiswa yang akan sekolah di luar negeri tanpa membeda-bedakan jenis dan fakultasnya, yang insya Allah keinginan kita mencabut batang terandan, karena dulu tokoh Sumatera Barat sangat dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kami menghimbau, lembaga wakaf di Indonesia sudah terbentuk oleh undang-undang. Ada lembaga wakaf pusat yang berkedudukan di Jakarta, lembaga wakaf provinsi, dan salah satu provinsi Sumatera Barat sebelah kanan kami, sebelah kiri apa ada sekretariat wakaf Sumatera Barat. Kemudian kita sudah membentuk badan wakaf perwakilan kabupaten kota, sudah 18 kita bentuk, kecuali di Kepulauan Mentawai. Insya Allah bulan Juni ini kita akan bentuk ke sana. Nanti mereka-mereka itulah yang memotivasi bagaimana masyarakat Indonesia ini, khusus Sumatera Barat, mampu dan rela dan suka berwakaf. Lambat laun setiap hari harta wakaf itu akan menggunung terus sampai hari kiamat. Kalau harta sudah menggunung, insya Allah kita akan bisa membuat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La